Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview lagi salah satu line up dari Stareso ya. Nah, yang mau gue review ini adalah Stareso SP200M. Ya, ini barangnya seperti ini kardusnya ya. Nah, dia ini sebenarnya tuh versi mininya dari yang SP200. Nah, waktu itu gue sudah pernah review. Kalau teman-teman belum nonton yang SP200 ya, teman-teman nonton dulu di sebelah sini ya, supaya nanti ketika emang teman-teman kalau lagi mau cari espresso maker atau espresso manual seperti ini, teman-teman bisa lebih memutuskan lah, oke, gue lebih cocok pakai yang 200 atau 200M gitu ya. Nah, langsung aja gue buka, teman-teman setiap beli tuh teman-teman dapat apa aja ya. Oke, di sini teman-teman akan dapat sendok takar seperti ini. Nah, ini bisa sekaligus jadi tempernya juga. Oke, terus yang berikutnya di sini ada manual book ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman baca banget ya, karena di sini sudah ada gimana cara bersihinnya gitu ya, atau teman-teman nonton video ini sampai habis karena nanti akan gue kasih lihat semuanya. Oke, terus yang terakhir di sini ada dapat tasnya seperti ini ya, ada pegangannya juga. Nah, ini untuk tasnya ini kayak carbon lux gitu, terus bahannya dari ini kayak kulit leather gitu. Oke, langsung aja ya, ini gue coba buka di dalamnya ada apa aja. Oke, langsung aja, ini slidingnya juga enak banget, dan ini bisa dibilang hard case gitu teman-teman ya. Oke, nah di dalam di sini teman-teman akan dapat dua buah o-ring ya, dua buah o-ring seperti ini, sama ada kuasnya buat bersihin si coffee basketnya pasti. Oke, tuh ya, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, terus di sini teman-teman dapat unitnya seperti ini ya. Tuh, ini bener-bener kecil loh ya, sama telapak tangan gua. Teman-teman bisa lihat ya, ukurannya itu ya bisa dikatakan agak lebih kecil lah ya. Oke, seperti ini bener-bener simple banget. Terus dari feel pada saat pegang ini bener-bener kerasa solid banget teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Nah, langsung aja kita langsung ke tampak dekat. Gue mau kasih lihat teman-teman detailnya seperti apa. Oke, lanjut. Oke teman-teman ya, tampak dekatnya seperti ini. Oke, seperti biasa di bagian atas untuk pompanya di sini ada tulisan Stareso-nya ya. Nah, terus di bagian bawah juga ini bahannya kayak dari karet gitu ya, rubber, dan ini sebenarnya teman-teman bisa jadikan untuk gelas juga nih, tuh. Ya, gelas seperti ini ya, dan dia sudah dilapisi ya dengan kayak stainless gini, jadi espresso teman-teman suhunya nggak cepat turun. Oke, terus selanjutnya di sini bagian atas gue buka dulu ya. Bagian atas ini adalah pompanya ya. Pompanya seperti biasa, mekanismenya ini tinggal diputar aja, dia keluar seperti ini. Dan ternyata teman-teman ya, diameternya ini ya, diameternya untuk pressure-nya dari SP200M ini juga, ini ukurannya sama dengan yang SP300 diameternya ya. Tuh, tapi kalau misalnya ditanya bisa nggak dipakai di SP300, gue rasa tidak bisa karena dia agak sedikit berbeda. Oke, terus selanjutnya ini di bagian bawahnya ya, di bagian tengahnya ini sebenarnya kayak sleeve gitu, bisa dibuka seperti ini. Ya, ini teman-teman bisa pakai buat penahan pada saat teman-teman mau bikin espresso nih ya, nanti akan gue kasih lihat. Oke, nah ini dari karet teman-teman ya. Ini dari karet, jadi pegangnya enak banget tuh. Nah, terus di bagian dalam ya, di bagian dalamnya ini dia sudah juga dilapisi ya sama kayak stainless gitu, dan dia ini kapasitas maksimalnya itu ada di 80 mili nih. Ya, nih di bagian sini ada di 80 mili. Oke. Nah, terus bagian bawah coffee basketnya. Nah, untuk coffee basketnya dia ini memang kecil ya, dia seharusnya ini sama dengan ukurannya si SP200 nih. Nah, untuk kapasitas kopinya kalau teman-teman pakai di sini mungkin medium light gitu ya, ini bisa sampai 10 sampai 11 gram. Ya, tapi nanti gua akan coba pakai di 10 gram aja, dan ini bisa dibuka juga. Sama ya seperti yang SP200 tuh ya, bisa dibuka seperti ini. Nah, ini karet, jadi gue sarankan berkali-kali, gue nggak pernah bosan untuk ingetin, ketika teman-teman habis pakai ya, ini harus dibersihkan teman-teman ya, dibersihkan, karena di bagian sini biasanya ini suka banyak nyelip bubuk kopi. Kalau ini nggak dibersihin teman-teman, diemin nanti akan berjamur. Nah, bersihinnya teman-teman bisa pakai mau sikat gigi boleh gitu ya, disikat, atau teman-teman mau pakai kuas yang udah dapet di paket pembeliannya ya. Dan ini coffee basketnya pressurized teman-teman ya. Ini bagian belakangnya bisa dibuka. Ini juga proses ini teman-teman lakukan ketika ngebersihin.
Nah ini juga ada karetnya seperti biasa lah ya Staresso. Jadi pressure-nya itu tuh dihasilkan dari si karet ini hati-hati hilang. Oke. Nah udah seperti biasa, pasang lagi ya. Nah ketika pasang teman-teman ini perhatikan ya, ketika masukin begini ya, dorongnya pelan-pelan aja dulu ya, dorongnya pelan-pelan dulu sampai dia sejajar ya, pelan-pelan gini tuh, ya. Karena kalau misalnya teman-teman tekan satu sisi gitu ya, atau teman-teman tekan dari tengahnya gini ya, ditekan, nanti karetnya akan keangkat gitu. Jadi teman-teman pelan-pelan banget tuh ya, sampai teman-teman kalau cek di bagian pinggir-pinggirnya, pinggir karet ya, dia sudah rata semua. Oke, nah terus bagian bawah ini. Nah ini bisa dibuka teman-teman ya, bisa dibuka teman-teman. Kalau mau buka, colok aja dari bagian dalam perlahan nih ya, tuh kan di tengah-tengah. Itu colok aja teman-teman, mau pakai sumpit, mau pakai bolpen gitu ya. Ketika proses ngebersihin, ininya juga dilepas nih. Ya, setelah itu pasang lagi dan dicek ya. Untuk posisi pasangnya jangan sampai kebalik. Jadi ketika teman-teman lepas, benar-benar diperhatiin dulu. Gitu ya. Oke, habis ini gue akan langsung kasih lihat ke teman-teman ya untuk proses pembuatannya, terus kremanya bagus atau enggak gitu ya. Oke, lanjut. Oke guys, jadi gue gilingnya pakai Timor Chestnut C3S Pro ya. Kalau belum nonton video reviewnya, nonton di sebelah sini dulu. Nah ini gue pakai 10 gram, terus grind size nya gue pakai di nomor 7 ya. Ini sudah gue giling ya. Nah ini udah gue giling ya, tuh sudah gue giling seperti ini. Nah ini gue masukin. Nah ini teman-teman masukinnya pelan-pelan aja ya, nggak usah terburu-buru. Oke, masukin dulu. Nah terus di sini kan teman-teman dapat ini ya, sendoknya. Nah ini biasanya gue jadiin temper juga. Nah ini tapi gue tekannya tidak terlalu keras teman-teman ya. Jadi gue cuma mau memastikan bahwa si permukaan kopinya rata. Terus nanti gue akan pakai airnya di suhu 98. Ya gue pakai airnya tuh sekitar 70 ml lah. Ya. Oke, habis ini gue akan langsung close up ke teman-teman. Gue kasih lihat hasil espressonya seperti apa. Oke. Oke guys ya, setelah ini udah ya, airnya udah siap. Nah ini dipasang ke sini. Dan ini pastikan kenceng ya teman-teman ya, karena dia pressure-nya ini cukup besar. Oke, sudah seperti ini. Nah untuk sleeve-nya ini akan gue pakai begini ya. Ini gue mau taruh buat kayak penahannya seperti ini tuh ya, penahan gelas saja. Nah terus di sini gue airnya pakai di suhu 98. Nanti gue akan pakai kurang lebih hanya 60 ml aja ya. Oke, langsung aja nih gue isi dulu 60 ml. Sip, udah. Nah ini ya, pompanya gue pasang. Nah terus pompanya ini akan gue tekan kurang lebih sebanyak 10 kali dulu, kayak preinfusinya lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gue diemin dulu kurang lebih selama 10 detik baru kita tekan. Tekannya konstan aja. Nah di sini gue mau ekstrak kurang lebih 30-40 ml ya. Sip. Nah ketika dia udah seperti ini biasanya akan gue angkat, kita taruh ini. Nah teman-teman lihat ya hasil espressonya tuh. Ini oke loh ya, kremanya tuh. Oke ya, habis ini kita langsung ke tampak atas saja untuk masuk ke kesimpulan. Oke guys, gimana? Tadi sudah lihat ya untuk detail barangnya seperti apa gitu ya. Terus cara pembuatannya seperti apa, silakan teman-teman nilai sendiri aja ya. Tapi yang pasti ini gue bukan tag sendiri ya. Jadi ini benar-benar berurutan, sengaja gue bikin berurutan gitu ya. Tadi yang pertama gue kasih tahu teman-teman detailnya seperti apa. Terus gue giling kopi. Nah ini berurutan, jadi gue bikinnya tidak tersendiri nih ya. Jadi sebenarnya tuh dari waktu selesai bikin espresso ya sampai ke detik ini gua pegang espressonya ini waktunya mungkin sudah sekitar 5 menitan ya. 5 menit karena gua
beres-beresin lagi posisi kamera, lighting dan kawan-kawan, dan dia kremanya masih oke. Tuh ya. Nah, tapi seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya ya, kita jangan ambil patokan krema untuk espresso ya, tapi dari segi flavornya aja. Oke, nah ini gue cobain dulu. Oke, kalau dari segi karakter, entah kenapa gue berasa si SP200M ini lebih apa ya, bisa dikatakan dapat flavornya tuh bisa lebih kompleks dibandingkan yang SP200 gitu ya, karena ini sudah gue coba beberapa kali dan rata-rata tuh flavornya tuh sama seperti ini ya. Ini gue pakai kopinya yang medium tuh light, terus ini sweetnessnya bener-bener dapat banget, bitternya hampir tidak ada gitu ya. Terus gue berasa ini bener-bener kayak ada wangi berry-nya lah ya. Oke, terus kalau dari segi mouthfeel-nya, ini memang karakternya tuh hampir mirip lah ya dengan si SP200 gitu. Tapi kalau dari segi kompleksnya, gue merasa dengan SP200M ini jauh lebih kompleks. Nah, pertanyaannya kan kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini gue akan jelaskan. Nah, kalau kita bicara dari segi bentuk ya, dari segi bentuk ini dia jauh lebih kecil. Oke, otomatis si chambernya dia nih, yang chamber di bagian tengah yang untuk dia itu nampung air, itu kan secara tidak langsung dia juga build pressure dari pada saat kita tekan si pompanya ini. Karena si chambernya jauh lebih kecil, jadi pressure-nya ini terkumpulnya bisa lebih besar dan lebih cepat. Ya, maka dari itu hasil espressonya kalau gue perhatikan gitu ya, rata-rata akan lebih bagus penampilannya dulu ya. Penampilannya akan lebih bagus yang SP200M. Ya, karena balik lagi yang namanya chambernya semakin besar, artinya kan dia butuh waktu. Ya, butuh waktu yang lebih panjang supaya pressure-nya nih bisa tight. Ya, itu logika paling simple yang gue lihat dari bodinya aja, teman-teman. Ya, karena balik lagi dari segi si chamber bawahnya untuk coffee basketnya menurut gue itu sama. Ya, yang membedakan itu memang benar-benar hanya si chamber bagian tengahnya aja. Maka dari itu dia memang sudah gue coba berkali-kali ya, hasil espressonya tuh jadi lebih kompleks. Dan yang ini ya, SP200M juga bisa untuk kapsul, teman-teman ya. Kapsulnya itu kompatibelnya dengan yang ukuran Nespresso. Nah, tapi di paket ini sepertinya ketinggalan ya, lupa dimasukin, jadi gue tadi tidak sempat tunjukkan. Ya, jadi yang SP200 dengan SP200M ini keduanya bisa dipakai untuk teman-teman bikin espresso pakai kapsul. Nah, terus yang selanjutnya, buat siapa ya Staresso SP200M ini ya? Balik lagi, kalau misalnya kita lihat dari ukurannya aja ya, ini ukurannya benar-benar kecil, teman-teman. Apalagi udah dapet tas gini nih. Ya, tasnya ini juga hard case ya. Tuh ya, teman-teman denger, ini hard case. Jadi menurut gue ini benar-benar akan aman banget kalau teman-teman mau males masukin ke dalam tas, ini mau pakai karabiner terus digantung juga ini tidak berat gitu loh, ringan banget. Ya, karena balik lagi udah pernah gue bilang ya, hampir semua produk dari Staresso tuh kayaknya bener-bener praktis buat dibawa kemana-mana, ukurannya tidak terlalu besar, build quality-nya oke. Ya, kalau teman-teman mau bawa ke kantor, mau bawa jalan-jalan, menurut gue akan oke banget. Dan sepertinya alat ini akan gue bawa ketika gue mau traveling kemana-mana nih, karena bener-bener kecil banget, nggak makan tempat gitu. Dan hasil espressonya pun nggak bisa kita pandang sebelah mata lah, karena untuk ukuran alat espresso manual sekecil ini bisa dapetin flavor yang seperti ini, menurut gue sudah oke banget ya. Jadi balik lagi, ini price to performance-nya oke banget, dan kalau tidak salah ini harganya ini nggak nyampe 600.000 lah. Itu benar-benar murah untuk sekelas alat seperti ini ya, karena pressure-nya benar-benar teman-teman bisa mainin banget ya, mau cepet mau pelan gitu. Itu benar-benar menurut gua akan mempermudah teman-teman lah ya. Nah, mungkin buat teman-teman di sini kalau yang udah punya Staresso SP200M ini terus masih bingung ya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja ya, nanti akan gue baca dan sebisa mungkin akan gue balas. Atau kalau teman-teman mau lebih cepet lagi ya gue balasnya, teman-teman langsung DM gue ke Instagram aja. Instagram gue ada di sebelah sini, teman-teman langsung cek aja. Nah, buat teman-teman kalau misalkan nanti masih mau tanya-tanya ya,
mengenai Staresso SP200M ini atau grinder ini ya, silahkan teman-teman langsung tulis di kolom komentar aja. Nah, untuk link pembeliannya semua akan gue cantumkan di bawah ya, karena kalau tidak salah The Biji Kopi ini lagi ada diskon ya, teman-teman bisa langsung cek aja. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman next punya saran serunya gue bahas video mengenai apa, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja, pasti akan gue baca. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.